Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Semarang. Pagi ini saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang dan akan pulang ke Bandung naik kereta api yang memang sudah lama sekali saya nantikan keberadaannya, yaitu kereta api Ciremai. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Ciremai dari Semarang menuju Bandung? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sebagai informasi juga ya, bahwa stasiun Semarang Tawang ini adalah stasiun besar yang usianya itu sudah sangat tua, yaitu sudah lebih dari 1 abad. Mulai beroperasi pada tahun 1914 dan stasiun Semarang Tawang ini masih terjaga keasliannya ya. Hanya saja untuk lantai mungkin sudah dirubah dan stasiun Semarang Tawang ini adalah stasiun cagar budaya yang memang keasliannya itu dijaga dan dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Nah, stasiun Semarang Tawang memang bukan stasiun tertua dan juga masih ada stasiun Kedung Jati yang kalau nggak salah stasiun Kedung Jati itu lebih tua dibandingkan dengan stasiun Semarang Tawang. Tapi dari segi desain dan ukuran, stasiun Semarang Tawang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan stasiun Kedung Jati. Nah, ditambah lagi juga untuk stasiun Semarang Tawang ini bisa dibilang adalah stasiun yang memang ketinggiannya itu hanya plus 2 ya, 2 meter di atas permukaan laut. Menjadi stasiun terbesar yang memang ketinggiannya itu paling rendah, yaitu hanya 2 meter di atas permukaan laut saja. Oke teman-teman, jadi sekarang itu saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Ciremai yang akan membawa saya dari Semarang menuju Bandung. Saya ini sudah lama sekali ya menantikan kedatangan kembali kereta api Ciremai, karena memang untuk kereta api Ciremai sendiri adalah alternatif kereta api selain kereta api Harina dari Semarang tujuan Bandung. Kalau kereta api Harina itu berjalannya pada malam hari kan, tapi kalau kereta api Ciremai ini perjalanannya pagi hari dari stasiun Semarang Tawang. Nah, kalau dulu itu kereta api Ciremai dalam satu hari ada 2 keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang dan juga ada 2 dari stasiun Bandung, yang dimana keberangkatannya itu pagi dan sore ya. Ini yang berangkat dari stasiun Semarang Tawang baru keberangkatan pagi saja, dan yang dari Bandung itu keberangkatan sore. Jadi saya masih menunggu untuk kereta api Ciremai ini hadir kembali dalam formasi utuh ya. Ada keberangkatan pagi dari Bandung, ada juga dari Semarang, dan ada keberangkatan sore dari Semarang dan juga dari arah Bandung. Dan untuk kereta yang ada di jalur 2 yang sebelah sana tuh, itu adalah kereta api Kamandaka yang baru dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Lalu untuk syarat perjalanan naik kereta api di masa sekarang ini, bagi para penumpang dewasa yang sudah melakukan vaksin dosis kedua dan juga ketiga atau vaksin booster, itu sudah tidak perlu menyertakan lagi surat negatif antigen ya. Namun bagi penumpang yang baru melakukan vaksin dosis 1 masih harus menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan rapid test antigen. Dan untuk orang-orang yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, wajib menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan antigen juga yang berlaku 1 kali 24 jam, ditambah lagi dengan surat keterangan dari dokter kenapa tidak bisa divaksin. Misalkan memiliki penyakit bawaan yang memang karena itu tidak bisa divaksin ya. Proses pemasangan lokomotif dengan rangkaian kereta api Ciremai. CC 206 1366 ya, menggunakan livery lokomotif Idul Fitri. Mantap ya, pemasangannya itu smooth banget. K1 09913 sebagai kereta eksekutif 3 dari kereta api Ciremai. K1 itu menandakan bahwa ini adalah sarana kereta eksekutif
0 tidak berpenggerak, 99 adalah tahun pertama berdinasnya, tahun 1999, 13 adalah nomor urutan ke-13 di tahun 99, dan SMC itu adalah dipo dari kepemilikan atau kepengurusan kereta ini, yaitu Dipo Semarang Poncol. Di atas sana juga terdapat sebuah kode trainmark ya. Kalau E itu menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. 40 itu adalah berat maksimal yang bisa ditanggung oleh kereta ini adalah 40 ton, dan 5 itu adalah tipe roda atau tipe bugi K5. Untuk bugi K5 kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, yang saya notice untuk bugi K5 sendiri, terdapat sebuah pegas yang bentuknya seperti ini ya. Ini khas banget dengan bugi K5. Lalu untuk dalam satu rangkaian kereta api Ciremai ini membawa 3 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, dan terdapat juga kereta kelas ekonomi di sebelah sini nih. Ekonominya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk dalam satu rangkaian kereta api Ciremai ini lebih banyak membawa kereta kelas ekonomi ketimbang kereta kelas eksekutifnya ya. Dan untuk rangkaian kereta ekonomi dari kereta Ciremai ini menggunakan K316. Namun nampaknya untuk K316 sendiri di kereta api Ciremai sudah menggunakan kursi premium ya. Jadi nggak kursi yang dulunya itu, yang bawaannya yang memang tidak bisa direbahkan. Kalau kursi yang ini, yang saya tahu itu bisa di reclining, tapi sedikit doang. Ya lumayan lah. Jadi untuk K316 sendiri itu sudah di-upgrade ya, menjadi kursi kelas premium. Yang diberangkatkan dari jalur 2 adalah kereta api Kamandaka yang baru, yaitu rute dari Semarang Tawang, tujuan stasiun Purwokerto sampai dengan Cilacap. Nah, kalau Kamandaka yang lama kan cuma sampai Purwokerto, tapi untuk rangkaian ini sampai dengan ke Cilacap nantinya teman-teman. Kereta api Ciremai yang saya naiki akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 7:15 menit. Akan menempuh waktu sekitar 7 jam lebih 41 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kereta api Ciremai ini waktu tempuhnya sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan kereta api Harina di keberangkatan malam dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Bandung. Dan untuk kereta api Harina ini keberangkatannya dari stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Kalau kereta api Ciremai ini memang keberangkatan awalnya dari stasiun Semarang Tawang. Lalu untuk harga tiket perjalanan naik kereta api Ciremai di hari ini yang saya bayarkan pada kelas eksekutif adalah Rp315.000 ya. Lalu untuk di kereta kelas ekonomi itu di harga sekitar 200.000 sekian ya. Jadi teman-teman, untuk harga tiket kereta itu bisa berubah-ubah tergantung kapan waktu keberangkatan dan kapan juga waktu pemesanan tiket teman-teman. Jadi untuk harga tiket kereta api, tiap-tiap penumpang, walaupun hari keberangkatan sama, itu bisa berbeda-beda juga ya, tergantung kapan waktu pemesanan tiketnya. Mungkin saya bisa sarankan, untuk mendapatkan harga tiket yang lebih murah, teman-teman itu harus booking dari jauh-jauh hari, seperti itu. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 3. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta.
Dan ini adalah peta rute dari kereta api Ciremai, diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang, berhenti di stasiun Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang, Haurgelis, Cikampek, Purwakarta, Cimahi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Ciremai, dan untuk kursi dari kereta api Ciremai ini nampaknya gantian dari K116 ya, karena kalau kita gerak sedikit itu kursinya mengeluarkan suara kriat-kriat kayak gitu ya. Tepat pada waktunya, pukul 7:15, kereta api Ciremai diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah teman-teman, jadi di Semarang itu ada dua stasiun besar, yaitu stasiun Semarang Tawang dan juga stasiun Semarang Poncol. Untuk stasiun Semarang Tawang sendiri adalah pemberhentian kereta-kereta api yang memang kelasnya tinggi ya, walaupun ada beberapa kereta kelas ekonomi yang berhenti juga di stasiun Semarang Tawang. Dan untuk stasiun Semarang Poncol sendiri adalah stasiun besar yang pemberhentiannya untuk kereta-kereta yang kelasnya itu bisa dibilang kelas kecil ya. Nah, nanti itu kereta api Ciremai juga akan berhenti di stasiun Semarang Poncol. Jadi buat teman-teman yang memang mau naik kereta api Ciremai dari Semarang, bisa naik dari Tawang ataupun dari Poncol. Nah, apabila teman-teman naik kereta api jarak jauh ataupun kereta api jarak menengah, akan dibagikan satu paket health ticket yang berisi masker dan tisu basah gratis. Namun untuk health ticketnya ini masih menggunakan masker KF94, dan juga untuk wet tissue-nya ini sudah menggunakan bungkus desain baru ya, yang dimana ada gambar lokomotif CC206 atau Sipuong. Dari hadirnya kembali kereta api Ciremai ini, kita bisa menikmati keindahan alam berupa pantai utara Jawa, yang nanti itu tidak lama lagi kereta api Ciremai diberangkatkan dari Weleri akan melintasi jalur pinggir pantai tersebut. Ditambah lagi nanti itu selepas stasiun Purwakarta, kita juga bisa menikmati keindahan alam berupa pegunungan dan juga jalur ekstrim ya. Itulah kenapa setelah 2 tahun pandemi, saya excited sekali karena bisa naik kereta api Ciremai ini dari Semarang menuju Bandung, kombo melihat pemandangan laut dan pegunungan. Pada pukul 08:37, perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki telah tiba di stasiun Pekalongan. Nah teman-teman, Pekalongan ini bisa dibilang salah satu kota yang memang banyak penumpang juga ya. Jadi nggak heran ya, untuk kereta-kereta api kelas tinggi, kelas menengah, ataupun kelas kecil itu berhenti di stasiun Pekalongan. Bahkan
Kereta api nomor 1 di lintas utara juga, kereta api Argo Bromo Anggrek, berhenti di stasiun Pekalongan. Nah, terus di Pekalongan juga itu terdapat sebuah bangunan tua ya, yang dimana bangunan itu sepertinya dulunya digunakan oleh Dipo Lokomotif. Kereta api Ciremai akan berhenti di stasiun Pekalongan ini sampai dengan pukul 08.43. Pada pukul 09.35, perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Dan di stasiun Tegal ini awal 1 menit ya. Rencananya nanti akan berangkat pada pukul 09.40. Dan teman-teman, sebagai informasi lagi, di Tegal ini terdapat sebuah balai yasa, di mana balai yasa ini merawat kereta-kereta kelas ekonomi dan juga kelas bisnis, termasuk gerbong-gerbong kereta lainnya. Ditambah lagi, di Tegal juga ada perpecahan jalur menuju jalur lintas tengah ke arah stasiun Selawi sampai dengan stasiun Krupuk dan lanjut ke Purwokerto. Dan nanti kereta api Ciremai ini akan mengambil jalur arah lurus mengarah ke arah Cirebon. Nah, nanti itu setelah diberangkatkan dari stasiun Tegal, balai yasa ada di sebelah kiri ya, di sebelah sana. Dan di Tegal juga terdapat tumpukan kereta, di mana kereta itu adalah sarana kereta api yang sudah tidak digunakan lagi. Pada pukul 10.40, perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Nah teman-teman, di Cirebon ini juga tadi ada perpecahan jalur ya, tepatnya di stasiun Cirebon Perujakan. Jalur yang dari arah kiri adalah jalur dari arah Purwokerto, jalur lintas tengah. Nah sedangkan kereta api Ciremai ini baru saja masuk dari jalur lintas Pantura ya, jalur lintas utara seperti itu. Di Cirebon ini perjalanan kereta api Ciremai awal 2 menit, nanti akan diberangkatkan kembali sekitar pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Yang masuk dari jalur 3 adalah kereta api Argo Bromo Anggrek
yaitu kereta api tercepat di Indonesia yang ada saat ini dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sesaat lagi kereta api Ciremai akan diberangkatkan dari Cirebon, dan saya sekarang mau ke kereta makan ya. Ini dia kereta makan kereta api Ciremai. Mbak, saya mau ngambil pesanan yang tadi ya. Oh iya, nasi ayam geprek ya Pak? Iya. Desain interiornya unik ya. Ada juga meja sama kursi-kursi kayu seperti itu. Lucu. Lalu ada ruang kru ya di sini. Dan ini untuk tempat makan penumpangnya. Jadi sekarang ini perjalanan kereta api Ciremai sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon, dan sekarang saya sudah berada di kereta makan. Saya mau makan siang. Nah, untuk menu makan siang di kereta Ciremai saat ini seperti biasa, nasi ayam geprek. Kalau misalkan ada yang komentar, kenapa sih di kereta jajannya nasi ayam geprek terus? Karena teman-teman, walaupun sama-sama ayam geprek di kereta, tapi rasanya itu beda-beda ya, antara kereta dari keberangkatan Jakarta Gambir, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Biasanya itu rasa sambalnya beda-beda. Dan berhubung ini kereta api Ciremai keberangkatan dari Semarang, dan saya juga sudah lama tidak makan ayam geprek di kereta keberangkatan dari Semarang, jadi saya mau cobain apa sih perbedaannya ya. Nah, untuk satu porsi nasi ayam geprek seharga 38.000 ini terdapat satu porsi nasi, lalu ada satu potong ayam gepreknya, ada satu tahu isi, ada 2 potong timun, dan ada juga alat makan. Selain itu juga saya memesan satu botol minuman yaitu fruity seharga 10.000. Jadi untuk total nasi ayam gepreknya 38.000 ditambah fruity 10.000 jadi 48.000. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Sambalnya yang dari Semarang ini lumayan pedas. Pada pukul 12:30, perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikampek. Nah, teman-teman, di stasiun Cikampek ini, yang pada awalnya kereta api Ciremai, posisi lokomotifnya berada di depan kereta eksekutif. Nanti itu kereta api eksekutif dari Cikampek menuju ke arah Bandung akan berada di posisi paling belakang, yang dimana artinya di Cikampek ini terjadi perpindahan haluan lokomotif ya. Nah, untuk kereta api Ciremai awalnya berjalan di jalur lintas Pantura dari Semarang sampai dengan ke Cikampek, lalu dari Cikampek akan mengambil jalur percabangan menuju arah ke kanan ke arah Bandung. Jadi untuk beberapa kereta api seperti kereta api Ciremai dan juga kereta api Harina, ini rutenya unik ya, bisa dibilang bablas dulu ke Cikampek, baru dari Cikampek bertolak lagi ke arah Bandung. Di Cikampek ini kereta api Ciremai berhenti lumayan lama dan nanti akan diberangkatkan kembali sekitar pukul 1 tepat. Ya biasa sih kalau misalkan ada proses perpindahan haluan lokomotif, kereta itu akan berhenti sekitaran 25 menit sampai dengan 30 menit. Yang diberangkatkan adalah kereta api Airlangga ya,
dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah ini Airlangga. Oh ini kereta lokal rangkaian Bandung ya, Walahar. Kereta api Bangunkarta dari Pasar Senen tujuan Jombang. K1 9913 sebagai kereta api eksekutif 3 kereta api Ciremai yang berkapasitas 50 penumpang. Nah, untuk desain interiornya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang saya suka dari desain kereta ini adalah kaca-kaca lebar ya. Jadi kita itu bisa menikmati pemandangan, view-nya itu lebar banget. Untuk desain interiornya ini adalah interior lama, teman-teman. Di depan sini ada televisi, tapi sekarang belum nyala ya. Dan ada juga kursi single seat di nomor 1C dan juga nomor 13B yang ada di ujung sebelah sana. Dengan jarak antar kursi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Lumayan lega ya jarak antar kursinya. Lalu untuk kereta api Ciremai sendiri, di tiap-tiap kursi, di depan sini ada sebuah kantong yang bisa digunakan untuk menyimpan barang ataupun minuman. Di bawahnya terdapat footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur. Lalu di kiri sini ada sebuah meja kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan minuman atau barang kecil lainnya. Yang di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa handphone, bisa tablet, ataupun laptop. Terdapat sebuah tombol di samping untuk reclining atau merebahkan kursinya. Dan di bawah sini juga tersembunyi sebuah meja lipat kecil yang bisa difungsikan untuk makan, untuk bekerja menggunakan laptop ataupun tablet, dan beban maksimal yang bisa ditampung adalah 3 kg. Di atas juga tersedia sebuah rak bagasi yang bisa difungsikan untuk menyimpan barang-barang penumpang. Dan di atas ini tersedia sebuah gantungan untuk meletakkan barang ataupun pakaian. Sekarang saya sudah berada di dalam toilet kereta api Ciremai kelas eksekutif. Untuk fasilitas di dalam toilet, di depan sini tersedia sebuah kaca yang ukurannya lumayan sedang, tidak besar ataupun tidak kekecilan. Di bawah sini tersedia juga pegangan. Untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada jet shower untuk cebokan, ada tombol flush di sebelah sini, lalu ada juga tisu, tabung sabun, dan tersedia juga mini wastafel yang airnya mengalir dengan normal. Di atas ini tersedia sebuah pewangi ruangan dan terdapat juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Di bawah situ juga terdapat tong sampah untuk membuang sampah.
kereta api Sawung Gali dari Kutoarjo tujuan Pasar Senen. Nah, tadi itu kereta api Ciremai dari arah sana ya, dan sekarang sudah memasuki jalur lintas Bandung. Sekarang kereta api Ciremai yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Cikampek, dan tadi itu seru ya di Cikampek, banyak kereta seliweran yang lewat selama kereta api Ciremai berhenti. Tadi itu ketemu kereta api Airlangga, lalu ada kereta api angkutan barang, kereta api Argo Parahyangan, kereta api Bangunkarta. Jadi mengobati rasa kangen saya terhadap hunting kereta ya. Udah lama banget nggak upload video hunting, karena memang untuk saya pribadi sekarang channelnya akan lebih fokus ke channel video trip ya. Untuk hunting mungkin saya nggak akan upload lagi videonya. Mungkin nanti sekali-kali ketika ada momen hunting yang memang benar-benar menurut saya bagus videonya, seperti itu. Keunggulan dari kereta kelas eksekutif ini, kursinya bisa diputar teman-teman. Jadi sudah dipastikan kalau naik kereta api kelas eksekutif tidak akan mendapatkan kursi arah mundur. Dan keuntungan lainnya, apabila kita naik kereta api kelas eksekutif bareng keluarga, itu bisa berhadap-hadapan dan selama dalam perjalanan bisa bercengkrama ya. Walau kursinya sudah di set berhadap-hadapan, tapi legroomnya itu lega banget tuh, gak akan sampai adu dengkul. Sekarang ini kereta api Ciremai yang saya naiki tengah berhenti di Purwakarta. Dan teman-teman, sebagai tambahan informasi juga ya, buat kalian yang memang dari Cikampek ataupun dari Purwakarta mengarah ke arah Bandung, ingin naik kereta api Ciremai, ada tarif khusus ya yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk tarif kereta api Ciremai sendiri dari Cikampek di kelas eksekutif menuju Bandung 35.000 dan untuk kelas ekonomi 25.000. Sedangkan dari arah Purwakarta untuk harga tiket kereta eksekutif ada pada 30.000 dan untuk kelas ekonominya ada di harga 20.000. Jadi lumayan banget ya untuk perjalanan pendek seperti Cikampek mengarah ke Bandung, itu belinya 2 jam sebelum keberangkatan saja. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Nah teman-teman, bisa dibilang ya, jalur dari arah Purwakarta menuju arah Bandung merupakan salah satu jalur lintasan ekstrim bagi kereta api, dikarenakan memiliki kontur tanah yang naik turun serta lintasannya yang berkelok-kelok. Ditambah lagi jalur kereta api juga membelah perbukitan dan menyeberangi banyak lembah. Itulah kenapa ya kereta-kereta yang dari dan ke arah Bandung biasanya itu memiliki batas kecepatan di lintas-lintas ekstrim sampai dengan kecepatan sekitar 50-60 km per jam saja maksimalnya. Dan ini itu sedang berada di petak Cilames Sasak Saat, di mana sekarang ada Taspat lagi ya. Ini pelan banget tuh nyebrang jembatan.
Lembahnya dalam banget ya. Keren kan? Pada pukul 14:17 perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki telah tiba di stasiun Cilame. Dan di stasiun Cilame ini, kereta api Ciremai harus mengalah tunggu bersilang kereta api Serayu, kereta yang kelasnya itu di bawahnya ya. Nah, uniknya lagi, apabila ada persilangan kereta api dan membutuhkan waktu lama, itu perlintasan tertutupi dan terhalangi oleh kereta api. Jadi, kalau misalkan kalau sistem persilangannya itu terjadi 10 menit, ya PJL-nya nutup 10 menit juga. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14:40 dan perjalanan kereta api Ciremai yang saya naiki telah tiba di stasiun Cimahi yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum stasiun Bandung. Nah, untuk kesimpulan dan kesan naik kereta api Ciremai setelah 2 tahun pandemi melanda, kereta ini merupakan salah satu alternatif terbaik dan kereta ternyaman dari Semarang menuju Bandung. Karena keberangkatan kereta api Ciremai itu tersedia di pagi hari dari Semarang menuju ke Bandung ya. Kalau kereta api Harina yang 2 tahun ini hadir dalam masa pandemi itu berjalannya pada malam hari, sedangkan untuk kereta api Ciremai ini bisa dibilang mengisi waktu kekosongan luang untuk keberangkatan kereta di pagi hari dari Semarang menuju Bandung. Selama di dalam perjalanan naik kereta api Ciremai, untuk dari segi rangkaian menurut saya di K1 9913 ini lumayan nyaman. AC-nya itu dingin banget teman-teman, hampir membuat saya kedinginan di beberapa titik. Lalu untuk dari segi guncangan sendiri terbilang nyaman, dan untuk kekedapan suara ini oke banget. Ditambah lagi dengan harga tiket 315.000 dari Semarang menuju Bandung, menurut saya masuknya worth it ya. Walaupun waktu tempuhnya lebih lama dibandingkan dengan kereta api Harina, tapi untuk kereta api Ciremai ini harga tiketnya bisa dibilang lebih murah ya, dikarenakan memang startnya itu dari Semarang. Kalau kereta api Harina dari Semarang menuju Bandung, harga tiket di kereta api eksekutif itu bisa mencapai 400 sampai dengan 450 ribuan. Ditambah lagi teman-teman, kalau naik kereta api Ciremai keberangkatan pagi dari Semarang menuju Bandung, kita itu bisa menikmati keindahan alam di jalur Pantura, yaitu Pantai Laut Utara, ditambah lagi jalur pegunungan ekstrim yang indah luar biasa di petak dari Purwakarta sampai dengan ke Bandung. Menyenangkan sekali sih perjalanan siang dari Semarang menuju ke Bandung. Sesaat lagi kereta api Ciremai dan segera tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, ucapan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan saya naik kereta api Ciremai setelah 2 tahun pandemi.
kereta ini bisa dibilang pensiun sementara dan sekarang sudah berjalan kembali. Baiklah semuanya, terima kasih yang telah menyaksikan video saya, menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.